Halo Sobat Hermina, bertemu lagi bersama saya Undun dalam Observasi, obrolan seru varian edukasi. Nah, pada hari ini Undun sudah ditemani oleh salah satu kepala instalasi di Rumah Sakit Hermina Padang, itu dengan Kak Ins dari ruang hemodialisis dengan Dokter Dwifa. Halo dok. Selamat pagi Undun. Selamat pagi dokter. Gimana dok? Hari ini siap nih dok bagi informasi untuk sahabat Hermina semua? Siap dong. Oke, untuk hari ini Undun akan bagi informasi penting nih untuk sahabat Hermina. Itu kita ada salah satu pelayanan unggulan di Rumah Sakit Hermina Padang, apalagi kalau bukan hemodialisis. Nah dok, ini sebagai pembuka nih dok, hemodialisis merupakan salah satu pelayanan unggulan kita. Kita siap memberikan pelayanan untuk masyarakat, khususnya untuk cuci darah itu ya dok. Ini buat gambaran nih dok untuk sahabat Hermina semua. Hemodialisis itu sebenarnya apa dok? Boleh dijelaskan sedikit dok? Oke, baik. Sahabat Hermina, untuk hemodialisis itu adalah salah satu terapi pengganti ginjal ya Undun, di mana pada pasien dengan gangguan ginjal atau kerusakan ginjal itu terapinya ada 3. Yang pertama cangkok ginjal, yang kedua hemodialisis, dan yang ketiga itu CAPD atau terapi cuci darah melalui rongga perut. Gitu. Berarti untuk cuci darah ini bisa dibilang salah satu pengganti penggunaan ginjal, tapi kita dengan alat gitu ya dok? Iya, ya? Jadi pada pasien atau pada orang normal itu untuk ginjal salah satu fungsinya adalah untuk mengeluarkan racun dalam tubuh dan mengontrol tekanan darah. Gitu. Nah kalau misalnya kondisinya ginjal sudah rusak, itu kita harus mengeluarkan racun dan mengontrol tekanan darah itu melalui terapi pengganti, yaitu hemodialisis. Jadi istilahnya ginjal digantikan dengan mesin. Gitu. Oke dok, ini berarti buat gambaran apa itu hemodialisis, ini sahabat Hermina udah tahu nih dok. Nah, sebagai salah satu fasilitas atau pelayanan unggulan nih dok, otomatis sahabat Hermina semua pengen tahu nih dok, prosedur atau alur buat bisa hemodialisis di kita nih dok. Oke, baik. Kalau misalnya ada pasien ingin melakukan hemodialisis di Rumah Sakit Hermina, itu caranya gampang sekali ya Undun. Pasien tinggal daftar ke pendaftaran, tapi alurnya sebelum ke hemodialisis atau unit hemodialisis, pasien itu harus ke poli dulu. Poliklinik kita ada 2 dokter penyakit dalam bagian dialisis. Yang pertama itu Dr. Deka Fiotra, spesialis penyakit dalam ginjal hipertensi, atau Dr. Heni Indriani, spesialis penyakit dalam, fellow ginjal hipertensi. Berarti ini kalau untuk penanganan masalah ginjal, khususnya buat hemodialisis, dokter spesialis kita juga udah lengkap ya dok? Sudah. Jadi nanti kalau misalnya sahabat Hermina ingin mendaftar untuk hemodialisis di kita, yang pertama yang harus dilakukan mendaftar ke poli Dokter Deka atau Dokter Heni tadi ya dok? Itu berarti nanti ada prosedur pengecekan pertama dok sebelum dilakukannya hemodialisis? Iya benar. Jadi kalau misalnya mesin hemodialisis kita itu kita jaga dengan melihat hasil laboratorium pasien kita dari poliklinik. Jadi nanti pasien masuk ke poliklinik, diperiksa oleh dokter penyakit dalam, dicekin darahnya atau laboratoriumnya, habis itu diberikan terapi, diberikan dosis untuk tarikan hemodialisisnya. Nah, jadi sahabat Hermina, jika sahabat Hermina ingin melakukan hemodialisis di Rumah Sakit Hermina Padang, itu caranya sangat mudah sekali. Sahabat Hermina tinggal mendaftar ke poliklinik penyakit dalam khusus bagian ginjal tadi ya dok? Itu bisa ke Dokter Heni atau dengan Dokter Deka. Untuk pendaftarannya pun mudah, kita sudah bisa melalui aplikasi Halo Hermina, layanan call center 1500488 atau melalui website Hermina di herminahospitals.com. Oke dok, ini udah untuk prosedur pendaftarannya. Sekarang untuk di ruangan hemodialisis kita, fasilitasnya ada apa aja dok? Kalau untuk ruang hemodialisis kita, fasilitasnya itu kita punya 10 mesin dan 10 tempat tidur ya, untuk pasien bisa kita layani. Nah, kita ada fasilitas kalau pasiennya bosan, kita ada televisi, kita ada jaringan wifi juga, kamar mandi juga ada. Nanti pasien yang hemodialisis, setiap dia hemodialisis ada snack. Nah berarti pasien kalau misalnya mau datang lupa bawa sarapan, lupa bawa makanan, kita sudah menyediakannya dok? Iya ada. Ini untuk fasilitas. Kemudian kalau seandainya nih dok, ada sahabat Hermina yang berasal dari luar kota Padang misalnya, yang berasal dari provinsi atau Pulau Jawa, tiba-tiba dia ada keperluan di kota Padang, tapi dia adalah pasien yang harus untuk melakukan hemodialisis. Itu kalau misalnya di kita, prosedur atau pendaftarannya seperti apa dok?
Pasien yang membutuhkan hemodialisis sesekali di tempat kita itu kita namakan HD traveling ya Undun. Nah, jadi pada pasien HD traveling itu nanti untuk sistemnya kan kita ada slot ya. Slot pasien-pasien itu terkadang penuh, terkadang ada kosong. Jadi baiknya pada sahabat Hermina yang akan melakukan HD traveling boleh dulu hubungi kita bagian unit hemodialisis bertanya, adakah jadwal yang sesuai sama jadwal lamanya. Kalau misalnya jadwalnya sesuai dan kita bisa lakukan HD traveling di sini sesuai jadwal sehingga pasien tidak skip jadwal HD. Tapi kalau misalnya nanti seandainya jadwalnya penuh, tapi kita ada hari lain, mungkin akan kita tawarkan untuk di hari berikutnya. Berarti sebenarnya kita juga bisa menyesuaikan dengan jadwal pasiennya selagi slot kita ada. Tapi kalau seandainya nanti misalnya nih pasiennya jadwalnya itu di hari Senin atau Rabu dok, pas dia cek ke kita nggak ada slotnya atau tidak bisa, itu prosedurnya seperti apa nanti dok? Untuk yang jadwalnya tidak sesuai atau tidak ada di kita? Kalau misalnya pasiennya masih kasusnya HD traveling ini kan? Untuk pasien yang HD traveling. Kalau misalnya pasien HD traveling, misalnya dia biasanya kan kita 2 kali 1 minggu ya pelayanan HD ya untuk satu pasien, Senin dan Kamis begitu. Misalnya biasanya dia di rumah sakit yang lama Senin dan Kamis, ternyata kita full Senin dan Kamis dan kita akan infokan kita kosong misalnya di hari Selasa dan Jumat. Kalau pasiennya bersedia, pasien tetap kita layani HD traveling di Hermina. Tapi alurnya H-1 tetap ke poliklinik untuk screening hemodialisa dulu. Berarti sama seperti ketika pasien mau pertama lagi ya dok, yang buat hemodialisa ketemu sama dokter penyakit dalam, cari jadwal, baru kita cocokkan nanti untuk jadwalnya. Berarti untuk jadwal hemodialisis di kita itu hanya di hari Selasa dan Kamis dok? Kita untuk jadwal hemodialisis itu ada dari Senin sampai Sabtu. Jadi jadwal 2 kali 1 minggu untuk satu pasien Senin Kamis, Selasa Jumat dan Rabu Sabtu. Untuk minggu kita off. Jadi sahabat Hermina, jika sahabat Hermina ingin melakukan hemodialisis di Hermina Padang, jadwalnya kita ada di setiap hari Senin sampai Sabtu. Tanggal merah sama hari Minggu berarti kita nggak ada ya dok? Tanggal merah kita masuk. Berarti tanggal merah kita tetap buka, itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jika sahabat Hermina ingin bertanya seputar pelayanan hemodialisis, ingin konfirmasi nih mau cari jadwal langsung atau yang dari luar kota, bisa langsung kontak ke kita ya dok? Boleh, silakan langsung kontak. Kita udah bahas banyak nih dok, mulai dari hemodialisis, jadwal di kita, fasilitas di kita. Ini adalah hal yang paling penting sebenarnya nih dok. Kalau seandainya pasien pengen hemodialisis di kita dengan penjaminan yang sekarang kan sudah banyak nih ya dok. Ada asuransi, ada BPJS Kesehatan, kemudian pasien umum atau pribadi. Itu di kita bisa nggak dok melayani 3 jenis penjaminan tersebut? Kalau untuk sahabat Hermina semua jangan khawatir ya, untuk Rumah Sakit Hermina kita sudah melayani hemodialisis dengan semua jaminan. BPJS kita bisa, asuransi kita bisa, pribadi kita bisa tanpa membedakannya sih. Berarti nanti sahabat Hermina nggak perlu khawatir lagi ya dok. Untuk hemodialisis di Hermina dia mau pakai BPJS bisa atau enggak ya, pakai asuransi nanti juga. Itu kita sebenarnya buat sahabat Hermina semua. Untuk layanan informasi penggunaan penjaminan kita udah ada line-line khususnya juga. Nanti untuk menggunakan asuransi kita ada yang namanya staf eksekutif. Kemudian kalau untuk BPJS otomatis prosedurnya kita mengikuti BPJS ya dok? Mengikuti alur. Sama seperti yang pasien-pasien poli lainnya harus ada rujukan terlebih dahulu, ketemu dokter penyakit dalam, baru nanti bisa buat cek hemodialisis. Baik dokter, terima kasih banyak untuk informasinya. Ini adalah informasi yang sangat bermanfaat khususnya buat sahabat Hermina yang membutuhkan pelayanan hemodialisis. Nanti kapan-kapan kita bikin topik baru lagi, kita bagi informasi buat sahabat Hermina lagi ya dok. Siap Undun. Sahabat Hermina, sekian untuk observasi kali ini. Sampai ketemu lagi di observasi selanjutnya. Observasi, obrolan seru varian edukasi.